Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dunia maya dan dunia nyata, alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke makom keramat Eyang Guntur Geni yang berada di Kampung Kuta, yang insya Allah kita akan menggali, ya, kita akan menggali sejarah-sejarah tentang Raden Arya atau Eyang Surya Guntur Geni gitu. Eyang Surya Guntur Geni, alhamdulillah di sini kita sudah bisa menghadirkan juru kunci Pangarsa Ustadz Ali. Assalamualaikum Pangarsa Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ya, gimana kabarnya Ustadz Ali? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus subbreaker ya. Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita di sini mau bertanya tentang sejarah Eyang Guntur Geni dari permulaan adanya atau sejarah dibukanya atau pembukaannya Eyang Guntur Geni membuka satu wilayah ya di sini, itu seperti apa Pak Ustadz? Ya begini ya, menurut cerita sepuh-sepuh ya. Jadi saya ini di sini generasi ketujuh lah gitu ya, yang dititipi, diamanahi menjaga makam Eyang Haji Surya Guntur Geni itu. Sudah generasi ketujuh, kakek buyut saya gitu ya. Dan menurut beliau-beliau dan para guru-guru gitu ya, yang udah sepuh, yang udah meninggal dulu, Eyang itu kesininya itu menurut satu riwayat itu dengan rombongan dalam Cikundul. Jadi yang sama dalam Cikundul itu menurut riwayat satu generasi teman pesantren dulu waktu di Cirebon. Nah sewaktu dalam Cikundul mau membuka atau menghidupkan, membangkitkan kerajaan Pajajaran, yang Cikundul itu mengundang seluruh veteran-veteran Pajajaran dikumpulkan di Gunung Rompang, Pelabuhan Ratu. Di situ kan ada Prabu Buyam Pamang Lurarang, Boros Ngora, Saule Mantili, Arya Kikis, nah, termasuk Eyang Haji di sini ikut gitu kan, melantik dalam Cikundul sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Daerah kekuasaannya kan Bogor, Sukabumi, Cianjur. Nah, setelah resmi dilantik dalam Cikundul jadi raja penerus Pajajaran, nah maka Eyang dipinta lah sama dalam Cikundul itu, dipinta sebagai penasehatnya. Oh, sebagai penasehat. Penasehatnya gitu kan. Setelah beres dilantik, maka mengadakanlah ekspedisi perjalanan dalam Cikundul beserta Eyang rombongan ke Banten. Nah, lewat Pelabuhan Ratu ke sono ke Bayah. Pulang dari Banten, ekspedisi itu pulangnya nggak lewat Pelabuhan Ratu lagi, lewat Bogor, Campea ke sini Gunung Salak, turun ke sini. Nah Eyang di sini gitu, tidak ikut ke pulang ke Cirebon lagi. Jadi menetap di kampung kita. Menetap di sini menyebarkan Islam dan sebagai tugas sebagai penasehat di sini gitu kan. Jadi setelah begitu dalam Cikundul kan setelah di sini Eyang di sini, beliau melanjutkan perjalanan ke Cianjur, singgah di Ciambar, Muara, Cilelei yang bertemu dengan Cicatih. Nah situ kalau bahasa sekarang tuh mengadakan apa, camping lah gitu ya, bikin tenda peristirahatan di situ. Setelah itu Prabu Ngora di situ ada peninggalannya sampai sekarang di situ. Di Muara Kali Cilelei itu ada macam situs lah gitu ya. Situs Eyang Boros Ngora. Nah, situ kan. Sudah dalam Cikundul terus ke Cianjur pulang. Nah, sejarah singkatnya begitu. Jadi Eyang tuh asalnya dari Cirebon gitu ya. Nah, silsilahnya menurut sepuh itu karena keterbatasan informasi dulu itu, jadi nggak sampai dicatat ditulis gitu. Jadi nggak sempat viral gitu. Jadi nggak ada manuskrip yang menjelaskan secara rinci, nggak ada gitu. Jadi secara turun aja gitu, secara dari mulut ke mulut keturunan saya kan, dan sampai
generasi ketujuh sekarang gitu. Jadi belum dibukukan, belum ditulis gitu. Ada rencana untuk di Insya Allah untuk kedepannya supaya rapi, Insya Allah nanti akan dibikin lah sejarah supaya bisa diakses sama semuanya gitu. Oh iya, iya. Gitu aja sejarah singkatnya begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Ali. Mudah-mudahan Ustadz Ali selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan amin, diberikan amin. kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga umur panjang. Amin, amin. Para pemirsa dunia maya, alhamdulillah kita mendapat sebuah pelajaran tentang situs. Ternyata di Babakan Pari ada situs ya. Situs yang begitu luar biasa peninggalannya para ulama. Babakan Pari, Cidahu, Sukabumi ya, dan bertempat di Kampung Kuta yang alhamdulillah insya Allah nanti kita lihat-lihat ke makamnya, ke makam tempat di mana Ayang Guntur Geni disemayamkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.